Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu. Oke, kali ini saya mau seperti yang pernah tak bilang kemarin ya. Saya mau berikan sebuah tutorial tester ya, yang mana cukup sederhana sebetulnya. Cukup sederhana karena tidak banyak yang harus kita siapin ya. Jadi ini mungkin sebetulnya sudah terpikir di rekan-rekan semua bahwa tester ini minimal kita punya lah, karena juga nggak sulit kok kita mencarinya. Nah, yang mau saya buat tester ini adalah untuk ngetes blower. Misalkan rekan-rekan punya blower, mau pabrikan, mau home industry punya saya, punya AB. Misalkan tiba-tiba tidak keluar panas. Nah, kenapa? Ada masalah apa? Nah, seperti yang sudah tak sebutkan di atas ya, ada langkah 1, 2, 3, 4 itu coba dilakukan dulu. Nah, kalau misalkan ingin yang bypass, artinya tidak mau melakukan yang hal-hal seperti itu ya, hal-hal seperti itu, saya buatkan tutorial tester yang cepat. Maksudnya cepat itu gini, rekan-rekan sediakan ini, karena blower itu sebetulnya adalah tegangan AC yang dikopling. Maksudnya dikopling itu seperti kalau rekan-rekan punya motor atau mobil yang pakai kopling, kan kita rilis, kita lepas pelan-pelan, nanti dia kalau mobil atau sepeda motor lajunya tambah kencang. Sama dengan blower. Jadi blower itu tegangan yang dikopling dari rangkaian-rangkaian modul yang dikopling supaya bisa dikeluarkan perlahan-lahan sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan panas yang kita inginkan. Nah, di alat ini juga nanti rekan-rekan bisa membedakan antara yang analog murni dengan yang analog atmega maupun yang digital atmega. Kalau pakai ini lebih simple. Alat ini lebih simpel karena kita akan lebih lebih enak untuk ngetesnya. Nah, rekan-rekan sediakan ini ya. Ini bola lampu. Tidak boleh yang model lain, harus model yang pijar, yang pakai elemen, yang pijar. Ya. Nah, kemudian kalau rekan-rekan punya bekasan seperti ini itu bisa digunakan. Atau kalau misalkan suatu saat minta, Kang aku minta colokannya ini, saya kasih. Tidak apa-apa, saya kasih, karena mungkin suatu saat rekan-rekan teman-teman butuh untuk ngetes supaya simple, cepat. Nah, di postingan-postingan grup sudah sering tak ingatkan atau saya kasih postingan bahwa jalur-jalur itu harus hafal. Maksudnya begini, kan sudah pernah tak jelasin bahwa di colokan itu ada 8 lubang ya. 8 lubang ini nomor 8 dan 1 adalah positifnya kipas dan negatifnya kipas. Jadi 8 itu adalah positifnya kipas, kemudian 1 adalah negatifnya kipas. Kemudian jalur 2 dan 3 adalah jalur heater. Kemudian jalur 4 dan 5 adalah jalur termo. 4 adalah termo negatif, kemudian 5 adalah termo positif. Nah, kedua termo ini tidak boleh terbalik. Kalau sampai termo ini terbalik, otomatis nanti blowernya akan panas, tidak bisa turun. Dia akan membaca suhu tertinggi. Kemudian nomor 6 adalah sensor, nomor 7 adalah ground. Nah, ground untuk di produk AP sudah tidak saya gunakan lagi, sehingga aman, tidak ada yang namanya grounding atau kesetrum, sudah tidak ada, kecuali produk AB yang tipe 2018 yang masih pakai relay untuk slipnya, itu masih ngeground. Jadi rekan-rekan harus pakai sandal. Tapi kalau yang produk 2018 yang sudah saya sempurnakan itu sudah tidak ada lagi grounding. Jadi rekan-rekan aman untuk pegang ini pun. Artinya pegang dalam keadaan dingin ya, biarpun tercolok dalam keadaan dingin aman. Kalau dulu tidak boleh. Halo Mas Sigit, termasuk punya Mas Sigit nih kayaknya kalau nggak salah tipe lama ya, 2018, tapi yang masih pakai relay mungkin ya. Jadi hati-hati Mas Sigit, ini kalau kita nggak pakai sandal ada grounding 24 volt.
nanti ngelewati tubuh kita kayak sengkring gitu loh ya. Nah, kembali ke ini aja lah, kembali ke tester. Buat seperti ini ya biasa sambung. Nah, masuk ke jalur nomor 2 dan 3. Nah, sambungkan ke jalur 2 dan 3 di sini. Kemudian 4 dan 5 itu juga disambung, tetapi kasih resistor 10 ohm. Resistor 10 ohm. Kenapa? Karena kalau ini tidak dikasih resistor, ya, karena termo itu kan ada resistansinya juga. Kalau diukur termo sekitar 5 ohm. 5 sampai 10 ohm. Makanya kasih resistor 10 ohm di sini ya. Ini di jalur 4 dan 5 yang kecil. Kalau ini jalur 2 dan 3. Jalur 2 dan 3, kemudian yang ini jalur 4 dan 5. 4 dan 5. Ini 4 dan 5. Jadi 4 dan 5 dikasih resistor 10 ohm. Kalau dikasih resistor 20 ohm nanti bisa, cuman nanti rekan-rekan harus putar tuh. Harus adjust potensionya atau harus kalibrasi. Padahal kan kita nggak ingin membongkar boxnya ya. Kita ingin yang simple, cepat, sudah dipastikan oh ini yang rusak kan gitu. Jadi kasihlah di tengah-tengah yang 10 ohm. 10 ohm cukup. Nah, kemudian jangan lupa kalau kita membuat sambungan di sini, kasih isolasi bakar. Maksudnya setelah disambung nanti kan kita punya kayak isolasi yang dipanasin itu loh ya. Isolasi yang dipanasin karena nanti ada jalur termo sama jalur heater yang kerja. Untuk jalur fan abaikan, untuk jalur sensor abaikan. Kita hanya butuh 4 pin di sini untuk ngecek. Ya. Oke, saya balik kamera biar rekan-rekan tahu. Ya, di depan rekan-rekan ada 2 buah box. Ada 2 buah box. Yang ini adalah analog 2018 seperti yang punya Mas Sigit punya. Analog 2018. Masih ada adzan ya. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Pas mendekati jam 12. Tunggu sebentar, habis suara azan saya lanjut untuk penjelasan sebentar. Ya, oke, saya lanjut kembali. Azan sudah selesai. Seperti yang saya bilang tadi, langkah-langkah 1, 2, 3, 4 itu bisa kita abaikan atau kita bypass dengan kita membuat tester ya. Membuat tester ini. Ini adalah analog Atmega 2019, ini adalah analog murni 2018. Perbedaannya nanti bisa rekan-rekan lihat sendiri ya, gimana untuk analog Atmega kemudian analog murni. Nah, ini saya colok testernya, saya colok di analog Atmega dulu ya, di analog Atmega. Harus pas ya, harus pas ini, nggak boleh keliru, harus pas. Yang ada noknya ini harus pas di sini ya. Nah, itulah gunanya kenapa blower AB saya pisahkan antara heater dan
angin ya, antara panas dan angin saya pisahkan ya, antara panas dan pisahkan. Oke, ini saya colok dulu, saya colok listrik. Blowernya sudah on, artinya ini sudah saya on kan tadi. Misalkan begini, ini saya on kan. Nah, ini blower jalan. Kita nggak perlu mikirkan angin biarkan aja. Yang kita perlu pikirkan kan hanya kita mau ngetes nih, ngetes blower ini yang rusak di apanya kah? Rekan-rekan tinggal ini tekan. Kalau yang analog Atmega nanti seperti ini ya. Nah, berarti ini heaternya jalan, artinya blowernya aman, boxnya tidak ada masalah. Ya. Berarti kalau misalkan kita colok gagang tidak keluar panas, oh sudah tahu nih, berarti elemennya yang putus. Elemennya yang putus. Makanya tadi saya bilang ini harus ada resistor 10 ohm untuk memicu supaya termonya bisa kerja. Begini saya ulangi lagi ya, ini saya tekan heater pemanasnya. Nah seperti ini. Nah ini berkedip terus kan, programnya jalan, biarpun tidak ada istilahnya angin, dia tetap terprogram. Agak silau saya juga ya. Jadi kalau yang analog Atmega karena sudah terprogram ya, lampunya berkedip. Nanti kalau ini saya putar potensio, dia akan lebih panas, akan naik panasnya. Tetapi tidak perlu saya lakukan, kenapa? Kita kan hanya ingin melihat apakah heater itu berfungsi atau tidak. Dan tolong kalau misalkan membuat tester, jangan pakai lampu yang wattnya kecil. Ini saya pakai lampu yang 100 watt 100 watt atau 200 watt. Supaya apa? Supaya lebih aman, karena blower itu kan ngangkatnya di 300-an. Jadi kasih lampu yang lampu bola pijar yang wattnya besar. Ini 100 watt aja saya sudah agak silau nih ya, 100 watt ini. Silau, di mata silau. Jadi nggak perlu saya naikkan panasnya, ini sudah kerja. Berarti kalau seperti ini, kondisi seperti ini, berarti elemennya yang perlu kita cek. Kalau misalkan tidak panas. Ya. Ini yang tipe analog Atmega ya, berputarnya berkedipnya lampu seperti ini, yang analog Atmega. Nah kemudian saya matikan dulu. Kemudian coba kita mau ngecek yang analog murni ya, yang analog murni. Seperti apakah yang analog murni? Seperti apa ya analog murni? Itulah kenapa nanti rekan-rekan bisa membedakan yang analog Atmega dengan analog murni. Perbedaannya di mana nanti kelihatan. Ini saya colok juga ke colokannya, harus pas juga. Tidak usah kita memikirkan itu tadi angin, tidak perlu kita nyalakan. Ini jangan dinyalakan dulu, heaternya jangan dinyalakan dulu. Kalau sudah nyala, kita coba nyalakan ini. Potensio panasnya kita nolkan, kita nyalakan ini. Dia langsung nyala tinggi. Karena tidak ada program. Itulah bedanya antara analog murni dan analog Atmega. Nanti kalau kita putar-putar potensio, panasnya juga nambah, atau cahayanya ya, bukan panas, sorry, cahayanya akan lebih terang. Ini saya tutup, saya tutup mata karena silau. Jadi testernya mudah sekali, seperti ini saja. Rekan-rekan sudah bisa menganalisa, oh blowerku nggak apa-apa, modulnya bagus. Dengan catatan itu tadi, termonya sudah tersambung. Yang saya maksud tadi termo ini nomor 4 dan 5 dikasih resistor 10 ohm. Jadi bedanya analog murni dengan analog Atmega terletak di program. Tetapi kalau panasnya nanti sama. Nah kenapa ini tidak berkedip? Karena berkedipnya di analog itu juga dari faktor angin. Kalau kita picu dengan angin, otomatis kan elemen itu naik turun nih. Elemen membara sedikit redup karena terpicu oleh angin atau terhembus dengan angin. Kalau yang analog Atmega biarpun tidak ada angin karena sudah ada program, makanya lampunya berkedip terus. Kalau yang analog murni lampunya tidak berkedip karena itu tadi, kalau ini kan tidak ada hembusan angin. Tapi kalau kita colok gagang blower pasti ada kipas yang berputar, sehingga elemen itu akan
berkedip juga. Jadi itu perbedaannya analog murni dengan analog Atmega. Tentu saja dari sisi harga pasti juga beda toh. Tapi kalau penggunaannya panasnya sama. Saya ulangi lagi, kalau saya tekan ini, saya tekan heater, dia akan nyala. Dan tidak berkedip karena memang analog murni. Jadi cukup simpel rekan-rekan untuk ngecek ada apa, kenapa ya blowerku kok nggak keluar panas. Nah, kalau ingin bypass, mengabaikan step-step ya, langkah-langkah yang sudah saya kasih nomor 1, 2, 3, 4 tadi, ya cukup buat ini. Buat alat seperti ini aja. Simple, tidak sulit ya. Kalau misalkan tidak punya ini, ya gimana caranya supaya pin 2 dan 3 bisa tersambung ke lampu, pin 4 dan 5 bisa kita kasih kabel untuk dipasang resistor 10 ohm. Jadi itu tester sederhana sekali ya, tester sederhana sekali. Nanti rekan-rekan bisa buat sendiri untuk menganalisa kenapa blower saya tidak panas atau apa. Silakan dibuat sendiri. Bahannya juga nggak sulit. Kemungkinan yang sulit cuman teman-teman ini aja sih. Kalau tidak ada ini ya harus solder langsung. Tapi hati-hati, jangan sampai keliru. Yang dipakai adalah 2345. Cuman itu aja. 23 untuk heater, 45 untuk termo, dan jangan lupa termonya kasih resistor ya. Oke, itu aja tester yang bisa tak sharing ke teman-teman ya. Selamat siang, bentar lagi istirahat jam 12. Saya Giri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.